Sobat Nobak, Beyond Time Guys episode 17 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Shuking menyadari bahwa tanpa batu spiritual dalam jumlah besar, ia tak akan mampu mempercepat kultivasi maupun memperkuat perahu dharmanya. Ia memilih berburu buronan sebagai jalan tercepat, membuktikan kekuatan dan kekejamannya saat mengalahkan Sun Dewang, sekaligus terlibat ketegangan dengan murid Kongklab. Dengan operasi besar divisi kejahatan kekerasan yang segera dimulai dan hadiah hingga 80 batu roh dipertaruhkan, Shuking melihat kesempatan penting untuk melompat lebih jauh dalam kekuatan dan ambisinya. Hadiah yang ditawarkan dalam misi ini sungguh luar biasa. Dari besarnya imbalan itu saja, sudah tampak jelas betapa dalam kebencian pemimpin Seven Bold Eyes terhadap organisasi Merpati Malam. Bukan hanya Shuking yang terkejut, seluruh unit 6 pun merasakan hal yang sama. Mata mereka berbinar-binar, beberapa bahkan menjilat bibir dengan penuh antusias. Ada yang terkekeh pelan, ada pula yang tak mampu menyembunyikan hasratnya. Bagi para murid 7 mata darah, sumber daya kultivasi adalah segalanya. Sebagian besar anggota unit 6 biasa memburu buronan demi tambahan penghasilan. Operasi berskala besar seperti ini jarang terjadi. Karena itu, semua orang sadar jika misi berjalan lancar, hari-hari penuh kelimpahan akan segera tiba. Kapten, kapan kita mulai? Ayo segera bergerak. Mendengar desakan itu, sang kapten hanya tertawa ringan. Sambil menggigit apel, ia mengeluarkan beberapa lembar giok dan membagikannya. Target kita tidak terlalu banyak. 2 kepala tempat persembunyian di lingkaran besar pemadatan Ki. Kita harus melenyapkan keduanya. Saat tiba di lokasi, aku akan menyelinap masuk dan membunuh yang pertama. Kalian cari yang kedua dan kepung dia. Jika bisa membunuhnya, bagus. Jika tidak, setidaknya tahan dia sampai aku datang. Aku berharap semua orang selamat. Sekarang, berangkat. Malam itu, seluruh divisi kejahatan kekerasan bergerak. Di bawah cahaya bulan yang menyinari markas, banyak sosok melesat ke berbagai arah menuju kota. Aura mereka sunyi dan kelam. Dari kejauhan, mereka tampak seperti tentakel makhluk purba yang baru terbangun, siap menghujani musuh dengan amarah. Para penjahat di kota pun gemetar. Shuking bergerak bersama unit 6. Matanya bersinar penuh harap. Setiap kepala tempat persembunyian bernilai 10 batu spiritual bagi setiap polisi. Jika unit 6 membunuh 2 orang, masing-masing akan memperoleh 20 batu spiritual. Ia telah membaca isi giok yang dibagikan kapten, berisi informasi rinci tentang para anggota Night Dog, termasuk ciri fisik dan teknik andalan mereka. Jelas, penyelidikan telah dilakukan dengan sangat teliti. Tak seorang pun berbicara, mereka hanya melaju semakin cepat. Niat membunuh kian menebal. Tanpa peringatan, divisi kejahatan kekerasan turun tangan malam itu. Orang-orang yang ditemui di kegelapan langsung panik dan bersembunyi. Rumah bordil dan tempat perjudian yang biasanya ramai mendadak sunyi. Semua orang tahu, bila divisi itu bergerak seperti ini, darah pasti akan mengalir di jalanan. Ketika unit 6 melewati jalan Plum Spring, Shuking sempat melihat pemilik penginapan tua dari balik jendela. Tatapan mereka beradu sesaat. Ketakutan jelas terpancar dari wajah pria itu. Shuking menatap lencana di jubah tauis abu-abunya. Malam ini, lencana itu melambangkan otoritas mutlak 7 mata darah. Ular maupun naga yang bersembunyi di kota akan dipaksa menundukkan kepala. Siapapun yang berani mengganggu operasi ini akan dimusnahkan tanpa ampun. Sebelumnya, Kapten pernah berkata, setiap tempat memiliki sisi terang dan gelap. Kota kita pun demikian. Sekte memperlakukan kita seperti serangga berbisa dalam toples, membiarkan kegelapan berkembang. Namun ada 2 batas yang tak boleh dilanggar. Pertama, jangan melukai warga sipil biasa. Kedua, kultivator di atas pendirian dasar tidak boleh membunuh murid pemadatan Ki. Siapapun yang melanggar akan membayar harganya. Malam ini, Shuking menyaksikan sendiri betapa tegasnya aturan itu ditegakkan. 1 jam kemudian, mereka tiba di tujuan. Sebuah rumah besar berdiri di bawah langit malam. Lampu-lampu di dalamnya berkelip redup seperti percikan api di lautan kegelapan. Polisi mengintai menyambut kedatangan mereka, memberi hormat lalu menghilang. Ikuti rencana, Kapten berkata singkat sebelum menyelinap masuk. Beberapa anggota memblokir jalur pelarian. Sisanya menyusup dari berbagai sisi. Shuking termasuk diantaranya, bergerak ringan dan senyap seperti kucing. Dari kejauhan,
Unit 6 tampak seperti tangan raksasa yang hendak meraih cahaya lampu yang berkelip di dalam rumah besar itu. Namun tiba-tiba, Unit 3 Biro Bumi muncul, dipimpin Kapten Manusia Duyung muda yang bermuka sinis. Tanpa basa-basi, ia melemparkan bola hitam ke tengah halaman. Ledakan keras mengguncang malam. Anak buahnya menyusul dengan lemparan serupa. Rencana penyusupan Unit 6 hancur seketika. Api dan asap membumbung tinggi. Agen-agen merpati malam berhamburan keluar, siap bertempur. Kekacauan pun pecah. Suking mengerutkan kening. Jelas Unit 3 sengaja mengacaukan operasi mereka. Tanpa membuang waktu, ia menerobos asap. Belati berkilat, dalam satu gerakan bersih, ia menebas tenggorokan kultivator tingkat ke-6. Darah menyembur. Ia mengambil karung milik korban dan terus bergerak. Korban kedua jatuh dengan cara yang sama. Beberapa saat kemudian, ia berhadapan dengan kultivator tingkat ke-8 pemadatan Ki. Dalam satu serangan eksplosif, Suking memenggal kepala pria itu. Murid Unit 3 yang menyaksikan pun tercengang. Ini karena membunuh tingkat 8 dalam satu pukulan bukanlah hal biasa. Suking mengumpulkan hasil rampasan tanpa ekspresi. Namun saat hendak pergi, belatinya tiba-tiba melesat ke dahi salah satu mayat. Mayat itu bergerak. Ia bangkit perlahan, membuka mata dingin menyeramkan. "Bagaimana kau tahu?" Suking menjawab tenang. "Aku sudah melihat terlalu banyak mayat. Penyamaranmu tidak meyakinkan." Pria itu adalah salah satu kepala persembunyian, berada di lingkaran besar kondensasi Ki. Ia menyerang habis-habisan, memanggil 9 ular api yang ganas. Suking memanggil air dari energi laut terlarang. Tetesan-tetesan itu menyapu membentuk buaya raksasa bersisik tajam. Dalam benturan pertama, 5 ular api langsung dilahap. Kultivator itu terkejut. Suking melangkah maju. Energi dan darahnya membentuk hobgoblin spektral yang meraung. Ia menyerbu seperti anak panah. "Kau bukan murid biasa," teriak pria itu sebelum melepaskan jimat biru dan melarikan diri. Namun racun telah bekerja. Tak lama kemudian, pria itu memuntahkan darah hitam. Wajahnya berubah hijau kehitaman. Ia memaksa energi tubuhnya menekan racun, mengorbankan sebagian besar kekuatannya demi bertahan hidup. Lalu melarikan diri dengan putus asa. Suking hendak mengejar, tetapi cakram tajam melesat nyaris menembus tubuhnya. Di balik malam muncul Kapten Muda Manusia Duyung dari Unit 3. Ia mengabaikan Suking dan langsung mengejar kepala merpati malam yang sekarat itu. Suking menyipitkan mata. "Kau mencoba mengambil kredit atas karyaku. Siapapun yang berhasil membunuh kepala tempat persembunyian akan memperoleh 80 batu spiritual. Selain itu, jasa tersebut tentu akan dicatat sebagai kontribusi besar bagi sekte. Seandainya Suking tidak pernah bertemu dengan kepala persembunyian itu dan tidak mulai melawannya, mungkin tidak akan timbul persoalan. Namun kenyataannya, ia telah melukai pria itu dengan parah dan hampir menyelesaikannya. Pada saat genting itulah, Kapten Muda dari ras manusia Duyung melancarkan serangan mendadak. Jelas berniat merebut hasil jerih payah Suking. Mata Suking langsung berkilat oleh niat membunuh. Namun kemunculan tangan biru raksasa yang dipanggil melalui jimat membuatnya tak punya waktu untuk bertindak lebih jauh. Ketika Duyung muda itu bersiap melancarkan serangan penutup yang mematikan, Suking dengan cepat membentuk segel mantra. Seketika, butiran-butiran air bermunculan di sekitar lawannya, lalu berubah menjadi ubur-ubur yang melesat menyerang. "Omong kosong apa ini?" ejek sang Duyung muda. Ia segera memunculkan perisai pelindung. Akan tetapi, saat ubur-ubur itu menghantam perisai tersebut, pertahanan itu langsung hancur berkeping-keping. Jelas ia telah meremehkan teknik Suking. Ubur-ubur itu kembali terurai menjadi tetesan air, lalu menyatu membentuk jaring besar yang mengikat tubuh Duyung muda tersebut. Alisnya berkerut ketika ia menyadari bahwa kesempatan merebut kepala persembunyian telah lenyap. Sementara itu, target mereka telah melarikan diri hampir 9 meter jauhnya. Suking memanfaatkan momen itu. Ia melesat maju, sengaja membiarkan tangan biru raksasa menghantam punggungnya. Darah menyembur dari mulutnya. Namun dia menggunakan daya ledakan itu untuk menambah kecepatan. Melesat melewati Duyung muda dan berubah menjadi bayangan-bayangan kabur yang mendekati kepala persembunyian. Saat jaraknya cukup dekat, ia mengangkat tangan kanannya. Tusuk sate besi hitam di genggamannya berkilau dingin. Pada saat yang sama, Duyung muda itu berhasil membebaskan diri. Dengan sorot mata membeku, ia mencibir dan mengayunkan tangannya.
Cakramnya melesat menyelinap Shuking dan menuju target. Dalam sekejap, senjata itu hampir mencapai kepala persembunyian. Namun pada detik yang menentukan itu, tusuk sate besi Shuking berubah menjadi garis hitam yang meluncur lebih cepat. Bagaikan kilat gelap, ia menembus udara, melewati cakram dan menghujam bagian belakang kepala sang target hingga keluar dari dahinya. Jeritan terdengar, cakram itu tiba sesaat kemudian, mengiris leher korban dan memisahkan kepalanya dalam semburan darah. Ia tewas. Tanpa memperdulikan cakram tersebut, Shuking menyambar kepala yang terlempar dan berbalik menatap dingin ke arah Duyung muda yang wajahnya dipenuhi amarah. "Kau pikir kau siapa? Sampai berani merebut hasil kerjaku," geram Duyung itu, menggertakkan gigi. Shuking tak menjawab sepatah kata pun. Matanya menyala oleh niat membunuh. Ia telah menghancurkan pil racun dan menyebarkannya ke udara. Bayangannya memanjang di tanah. Cukup satu langkah lagi dan lawannya akan menginjaknya. Begitu itu terjadi, bayangan tersebut akan melepaskan mutagen mematikan, dan Shuking akan menyerangnya tanpa ampun. Ia yakin bisa membunuhnya dengan cepat. Namun sebelum kaki Duyung itu benar-benar menyentuh bayangan, sebuah suara dingin terdengar dari kabut. "Lalu, kau pikir kau siapa sampai berani mengklaim hasil kerja unit 6? Kapten muncul dari kabut dengan sebuah apel di tangan. Di belakangnya berdiri beberapa anggota unit 6, masing-masing memegang kepala terpenggal. Bau darah melekat pada mereka, dan tatapan sang kapten sedingin es. Duyung muda itu berhenti. Perlahan ia mundur. Tak lama kemudian, polisi unit 3 pun tiba. Ketegangan menggantung di udara. Akhirnya, Duyung muda itu tertawa dingin. "Kau boleh hidup untuk saat ini, tapi aku tak akan melupakan ini." Ia pergi bersama anak buahnya. Shuking tetap berdiri tenang, tanpa memperlihatkan isi hatinya. Kapten tersenyum dan menepuk bahunya. "Kerja bagus." Ia menyerahkan apel. Shuking menggigitnya. Unit 6 bersorak gembira. 2 kepala persembunyian berarti kekayaan besar. Shuking kini dipandang dengan hormat baru, bukan hanya karena keberhasilannya membunuh target, tetapi juga karena keberanian menghadapi kapten unit lain. Dalam perjalanan pulang, kapten berjalan di sampingnya dan menyerahkan jimat biru yang sebelumnya digunakan memanggil tangan raksasa. "Ambillah, kau pantas." Shuking menerimanya. Kapten kemudian memperingatkan, "Manusia Duyung memang sekutu. Mereka pernah hampir memberontak. Kita harus berhati-hati. Kadang-kadang mereka berjalan tanpa pelindung dharma mereka." Shuking memahami maksud tersirat itu. Ia lalu bertanya tentang perbedaan tubuh manusia dan makhluk non-manusia, khususnya soal racun. Kapten menjelaskan bahwa beberapa racun mematikan bagi manusia, namun tak berpengaruh bagi ras lain. Dan sebaliknya, tatapan mereka saling beradu. Tanpa perlu kata-kata tambahan, di dalam hati Shuking ada satu prinsip yang tak pernah berubah. Siapapun yang mengancam nyawanya telah melampaui batas. Dan siapapun yang melampaui batas itu akan ia bunuh, cepat atau lambat. Duyung muda itu telah melewati batas tersebut. Malam itu, operasi besar terhadap organisasi Merpati Malam berakhir dengan kemenangan gemilang. 17 tempat persembunyian dihancurkan. Hampir 2.000 anggota tewas. Kepala pemimpin digantung di tembok kota sebagai peringatan. Namun 300 murid divisi kejahatan kekerasan juga gugur. Shuking menerima 138 batu spiritual sebagai hadiah. Jumlah yang luar biasa. Kekayaan itu membuatnya semakin waspada. Jika ada yang mencoba merampoknya, ia takkan ragu membunuh. Selama 2 hari berikutnya, ia menguasai Duyung muda itu. Namun selalu ada pelindung kuat di sekitarnya. Tidak ada celah. Shuking sabar. Pada sore hari ketiga, ia menerima undangan dari Zhou Qingpeng untuk makan malam bersama Li Jimei dan Xu Xiaohui. Zhou mengaku berhasil mendapatkan 2 kepiting tapal kuda yang merindukan roh, bahan berharga untuk kultivasi. Shuking mempertimbangkan manfaatnya, memastikan jadwalnya kosong, lalu menerima undangan tersebut. Restoran itu milik divisi penjaga pantai, berbeda dari divisi kejahatan kekerasan. Setelah memasuki ruang pribadi di lantai 2, yang melihat meja penuh hidangan, Zhou Qingpeng tampak ceria. Xu Xiaohui tersenyum menawan. Li Jimei duduk tenang, sedikit gugup. "Dan, siapa kau kakak?" tanya Xu Xiaohui dengan mata berbinar. Zhou hanya menyeringai. Li Jimei menatap lebih lama, lalu bertanya ragu, "Apakah itu kamu, kakak Shuking?" Ternyata ia langsung mengenalinya sejak pandangan pertama. Ketika mendengar sapaan lembut dari Li Jimei,
Mata Xu Xiaohui langsung membelalak. Ia menatap Shu King dengan saksama, seolah mencoba memastikan sesuatu. Tidak heran ia tidak langsung mengenalinya. Dalam ingatannya, Shu King adalah sosok yang selalu tampak kotor, berdebu, dan tidak terurus. Namun orang yang baru saja memasuki ruang makan pribadi itu sama sekali berbeda. Tubuhnya tinggi dan ramping, rambut hitam panjangnya terurai hingga melewati bahu. Ia memancarkan aura elegan yang sulit dijelaskan. Wajahnya tampan, seolah dipahat dari batu giok, bahkan hampir terlihat terlalu indah untuk seorang pria. Alisnya tegas, membingkai sepasang mata dalam dan dingin. Ditambah lagi dengan gelombang kekuatan spiritual yang samar mengalir dari tubuhnya. Ia tampak seperti seorang yang tidak mungkin diremehkan. Shu King mengangguk ringan. Wajah Xu Xiaohui langsung memerah. Ia buru-buru mengangkat cangkir di tangannya dan meneguk minuman, berusaha menutupi keterkejutannya. Di sisi lain, Zhou Qingpeng tertawa keras dan segera melangkah maju untuk menyambut Shu King dengan hangat. "Adik Shu King, silahkan duduk." Shu King membalas salam dengan mengatupkan tangan, lalu duduk di kursi. Biasanya, para murid lain di sekte bersikap dingin dan kasar terhadapnya. Namun ketika berada di hadapan 3 orang ini, ia justru merasakan sedikit kehangatan. Meskipun begitu, Shu King juga dapat melihat bahwa mereka semua telah berubah sejak bergabung dengan sekte. Zhou Qingpeng tampak ceria di permukaan, tetapi di balik senyumnya, Shu King dapat melihat kelelahan tersembunyi di matanya. Jelas bahwa ia telah melalui banyak kesulitan dan menjadi lebih dewasa karenanya. Waktu berlalu perlahan ketika mereka mulai mengobrol. Shu King tidak banyak bicara, tetapi suasananya terasa nyaman sehingga sesekali ia pun ikut menanggapi percakapan. Kelompok kecil ini belum lama berada di sekte, sehingga hubungan mereka belum sepenuhnya membeku seperti kebanyakan murid lain. Sebagian besar percakapan terjadi antara Zhou Qingpeng dan Xu Xiaohui. Li Jimei, seperti Shu King, lebih banyak diam. Sesekali ia menatap Shu King, dan rasa kurang percaya diri di matanya terlihat jelas. Akhirnya, setelah Zhou Qingpeng meneguk beberapa cangkir minuman, ia menghela napas panjang. Aku sebenarnya sudah tahu sedikit tentang sekte ini sebelum bergabung, tapi ketika benar-benar menjadi anggota, rasanya sangat berbeda. Di 7 mata darah, menjalani kehidupan yang baik itu tidak mudah. Sekali saja membuat kesalahan, hasilnya bisa kematian. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kalian juga merasakannya kan? Oh iya, adik muda Shu King, kau belum bilang ditempatkan di departemen mana? Aku ditugaskan di divisi penjaga pantai. Sedangkan Xiaohui punya beberapa keahlian. Jadi dia sudah berhasil membeli perahu Dharma, dia sekarang di divisi pengiriman. Xu Xiaohui tersenyum sambil mengangguk. Aku di divisi kejahatan kekerasan, kata Shu King. Divisi kejahatan kekerasan. Xu Xiaohui tampak terkejut. Bahkan Li Jimei menunjukkan sedikit rasa iri. Ia masih menggunakan pakaian rakyat biasa dan tampak berusaha menghindari tatapan orang lain. Ia sadar bahwa dari keempat orang yang duduk di meja itu, hanya dirinya yang belum memiliki perahu Dharma. Hal itu membuatnya merasa sangat tertekan. Wow, divisi kejahatan kekerasan, kata Zhou Qingpeng penuh minat. Kudengar divisi kalian terlibat dalam operasi besar beberapa hari lalu. Setelah itu, kepala para pemimpin merpati malam digantung di tembok kota. Jumlahnya ribuan. Semua orang membicarakannya. Hei, adik Shu King, aku ingat betul saat penilaian masuk dulu. Proyeksi energi darahmu sangat kuat. Apa kau ikut operasi malam itu? Zhou Qingpeng tampak sangat penasaran. Ia memang sudah merasakan bau kekuatan Shu King meningkat saat mereka bertemu di toko obat sebelumnya. Namun ketika Shu King tidak segera menjawab, Zhou Qingpeng buru-buru menambahkan, meski begitu, operasi besar seperti itu pasti sangat berbahaya. Aku tahu kau kuat dalam kultivasi tubuh, tapi dalam sekte ini teknik sihir jauh lebih penting. Kau masih baru di sini, jadi yang terpenting adalah bertahan hidup dan meningkatkan kultivasi. Kesempatan untuk menunjukkan kemampuan pasti akan datang nanti. Shu King dapat merasakan bahwa Zhou Qingpeng berbicara dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaannya. Ia juga bisa merasakan ketulusan dari ketiga orang ini. Mereka tidak memiliki niat buruk, dan itulah alasan utama Shu King bersedia datang. Selain karena kepiting tapal kuda Indra Sukiroh, Shu King hanya mengangguk tanpa menjelaskan lebih lanjut. Zhou Qingpeng lalu melanjutkan pembicaraan. Divisi kejahatan kekerasan puncak ke-7 sebenarnya mirip dengan divisi penjaga pantai. Banyak anggota kuat di sana. Oh ya, aku dengar dalam operasi besar kemarin ada satu murid yang sangat menonjol.
Katanya dia berasal dari biro surgawi. Aku lupa namanya, tapi dia berhasil membunuh kepala markas yang berada di lingkaran besar kondensasi Ki. Dia satu-satunya yang melakukan itu tanpa menjadi kapten. Jika benar, berarti kita pembentukan lautnya sudah mencapai tingkat sangat tinggi. Dengan jasa sebesar itu, dia pasti akan segera dipromosikan. Mata Zhou Qingpeng penuh kekaguman. Ia tidak sedang menyelidiki Xu Qing, melainkan benar-benar merasa iri pada orang yang diceritakannya. Menurut pemahamannya, hal itu tidak mungkin ada hubungannya dengan Xu Qing. Bagaimanapun juga, Xu Qing dikenal sebagai kultivator tubuh, sementara divisi kejahatan kekerasan penuh dengan ahli teknik sihir. Aku juga mendengarnya. Orang yang kalian bicarakan itu ada di unit 6 Biro Surgawi, kata Su Xiaohui sambil menyajikan makanan. Ya, semua itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bagi orang-orang seperti kita, bertahan hidup saja sudah cukup, kata Zhou Qingpeng sambil menghela nafas. Sambil berkata demikian, ia menggosokkan pahanya, tempat luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia kemudian menatap Xu Qing. Adik Xu Qing, kau tidak boleh terlalu tertutup. Sifat seperti itu harus diubah. Kau perlu belajar lebih fleksibel. Misalnya memberi hadiah kepada atasanmu. Jika punya pelindung, peluang bertahan hidup akan jauh lebih besar. Xu Qing hanya mengangguk. Ia memang tidak pandai berbicara. Makan malam itu berlangsung sekitar 2 jam. Zhou Qingpeng semakin mabuk dan mulai membual tentang hubungannya dengan atasan di divisi penjaga pantai. Ia bahkan berjanji akan membantu Su Xiaohui memperluas jaringan koneksi, serta menawarkan pekerjaan kecil kepada Li Jimei. Bosku bilang kalau evaluasi berikutnya bagus, dia akan merekomendasikanku kepada kakak Ding Xiaohai. Dia adalah kultivator kondensasi Qi nomor 1 di puncak ke-7, katanya dengan bangga. Su Xiaohui segera memuji-muji ucapannya. Xu Qing bahkan ikut tersenyum dan mengucapkan selamat, membuat suasana semakin hangat. Xu Qing sebenarnya tidak membenci Zhou Qingpeng. Setiap orang memiliki cara hidupnya sendiri. Fakta bahwa Su Xiaohui sudah memiliki perahu dharma juga menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan tersendiri. Sedangkan Li Jimei memiliki pengamatan yang tajam. Akhirnya mereka pun selesai makan. Di luar sudah gelap. Zhou Qingpeng menyerahkan kepiting tapal kuda yang dirasuki roh kepada Xu Qing. Ketika Xu Qing mencoba membayarnya, Zhou Qingpeng menolak dengan santai. Bisnis keluargaku sedang bagus. Anggap saja ini hadiah dari seorang teman. Xu Qing menatap kepiting di dalam tas, lalu melihat ekspresi tulus Zhou Qingpeng. Ia akhirnya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Mereka keluar dari restoran dan berdiri di depan pintu. Kalau ada waktu, datanglah berkunjung. Kita masuk sekte pada waktu yang sama. Setidaknya kita bisa saling percaya di tempat yang dingin seperti ini. Oh ya, adik Xu Qing, aku di Biro Darat Divisi Penjaga Pantai. Kau di biro mana divisi kejahatan kekerasan? Kata Zhou Qingpeng. Biro Surgawi, jawab Xu Qing. Zhou Qingpeng langsung tertegun. Biro Surgawi, bukankah orang terkenal dari operasi kemarin juga dari sana? Dia di unit 6, kau di unit berapa? Xu Qing ragu sejenak. Aku juga di unit 6. Mata Zhou Qingpeng membelalak. Kau satu unit dengannya. Tunggu, bukankah orang itu juga bermaga Xu? Su Xiaohui akhirnya menyadari sesuatu. Biasanya satu unit hanya berisi 20 orang. Gumam Zhou Qingpeng kini sepenuhnya sadar. Suasana menjadi hening beberapa saat kemudian. Zhou Qingpeng tertawa keras untuk menutupi keterkejutannya dan menggenggam tangan Xu Qing. Tak lama setelah itu mereka pun berpisah. Namun setelah berjalan beberapa langkah, Xu Qing merasakan sesuatu yang aneh. Ia menoleh ke arah restoran. Di pintu masuk, Li Jimei berdiri dengan tubuh kecilnya, berbicara pelan kepada seorang pelayan yang tampak kesal. Aku tahu kau murid sekte, kata pelayan itu. Tapi bukan berarti kau bisa membuat masalah. Ruangan sudah kami bersihkan. Sekarang kau malah minta membawa sisa makanan. Li Jimei tampak sangat malu. Xu Qing berjalan mendekat. Seharusnya kalian tidak membersihkan ruangan secepat itu, katanya tenang. Pelayan itu langsung berubah sikap. Ia bisa merasakan bahwa Xu Qing bukan orang yang boleh diremehkan. Maaf, kami akan memperbaikinya. Ia segera masuk ke dalam dan kembali membawa bungkusan makanan, lalu menyerahkannya kepada Li Jimei. Li Jimei mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, tetapi tetap tampak sangat canggung. Ia sebenarnya kembali karena tidak ingin orang lain melihatnya meminta sisa makanan. Tidak apa-apa,
Makanan tidak seharusnya dibuang. Waktu kecil, aku sering makan sisa makanan orang lain. Kadang harus berebut hanya untuk mendapatkannya, kata Shuking. Lee Jimei terdiam menatapnya. Saat angin malam bertiup, sinar bulan menyingkap luka panjang di lehernya yang biasa tertutup rambut. Shuking juga merasakan aura mutagen yang kuat dari tubuhnya. Ia segera mengerti. Lee Jimei pasti menabung setiap poin jasa yang dimilikinya untuk membeli perahu Dharma. Setelah berpikir sejenak, Shuking mengeluarkan beberapa bola putih racikannya dan meletakkannya di tangan Lee Jimei. Teruslah berusaha. Katanya, aku menunggu hari ketika kau bisa mendapatkan perahu Dharma itu. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Shuking tahu bahwa pada akhirnya nasib seseorang ditentukan oleh pilihan mereka sendiri. Lee Jimei menatap punggungnya yang menjauh. Kemudian ia melihat bola-bola putih di tangannya. Untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan sekte yang dingin dan brutal ini, ia merasakan sedikit kehangatan. Setelah waktu yang lama, ia berbisik pelan. Terima kasih. Aku pasti akan mendapatkan perahu Dharma itu. Ia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi tekad. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa terasa, bulan ke-10 dalam setahun telah memasuki pertengahan. Angin laut berhembus melewati distrik pelabuhan. Cahaya bulan memantul di atas jalan-jalan yang dilapisi batu kapur kebiruan, menciptakan kilau pucat yang tenang. Cahaya bulan itu juga jatuh pada otak Shuking. Setelah menyelesaikan pekerjaannya sepanjang hari, ia berjalan pulang menuju tempat tinggalnya. Ia menggunakan jubah abu-abu sederhana. Rambut panjangnya terurai mengikuti langkahnya. Tubuhnya tegak dan langkahnya tenang. Dari kejauhan, ia tampak seperti sosok kesepian yang berdiri di bawah bulan dalam sebuah lukisan gulir kuno. Sudah setengah bulan berlalu sejak makan malam reuni bersama Jo King Peng dan yang lainnya. Selama waktu itu, kehidupannya kembali seperti biasa. Ia tetap menjalankan tugasnya secara rutin di divisi kejahatan kekerasan. Promosi yang pernah disebutkan Jo King Peng tidak pernah terjadi. Namun Shuking sama sekali tidak memperdulikannya. Baginya, hal yang paling penting sekarang adalah kultivasi. Teknik kitab suci pembentukan laut miliknya telah mencapai puncak tingkatan ke-7. Hanya selangkah lagi dari terobosan. Begitu pula dengan teknik mantra laut dan gunung yang juga berada di ambang tingkat ke-8. Hal itu membuat Shuking dipenuhi harapan. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, jika kedua teknik itu benar-benar menembus ke tingkat ke-8, maka dirinya sekarang dapat dengan mudah menghancurkan dirinya yang dahulu sebelum datang ke 7 mata darah. Walaupun begitu, kekuatan tersebut masih belum cukup untuk mengalahkan patriark prajurit Vajra Emas dalam pertarungan terbuka. Namun jika ia menggunakan bayangannya dan masang jebakan, setidaknya ia mampu bertahan untuk beberapa waktu. Sebentar lagi, gumam Shuking pelan, matanya sedikit menyipit. Saat ini ada dua musuh yang harus ia bunuh. Yang pertama adalah patriark prajurit Vajra Emas. Yang kedua adalah manusia duyung muda. Untuk yang pertama, ia tahu bahwa ia hanya perlu menunggu hingga dirinya menjadi lebih kuat. Namun untuk yang kedua, ia terus mencari kesempatan. Selama setengah bulan terakhir, Shuking hampir setiap hari diam-diam mengikuti manusia duyung itu. Sayangnya, para pelindung Dharma selalu berada di sisinya, sehingga mustahil untuk menyerang. Hanya satu kali duyung itu keluar sendirian. Namun ia menggunakan suatu benda khusus untuk menyembunyikan jejak keberadaannya, membuat Shuking tidak dapat mengikutinya. Shuking tetap sabar menunggu kesempatan. Akhirnya ia sampai pada sebuah kesimpulan. Jika ingin membunuh target seperti itu di masa depan, ia harus lebih dahulu menanam sesuatu pada target tersebut agar bisa dilacak. Ia akan menghadapi tantangan baru ini seperti cara lamanya menghadapi tantangan lain. Tak lama kemudian, Shuking tiba di dermaga miliknya di Pelabuhan 79. Sepanjang perjalanan, tidak ada orang yang berani menatapnya dengan niat jahat. Tidak ada pula yang mencoba mengganggunya. Meskipun ia belum lama berada di 7 mata darah, reputasinya sudah cukup terkenal. Karena itu, sangat sedikit orang yang berani mencari masalah dengannya. Shuking mengeluarkan perahu dharmanya. Begitu muncul, perahu itu langsung jatuh ke laut dengan suara keras, menimbulkan gelombang yang menyebar ke segala arah. Perahu Dharma itu kini tampak sangat mengesankan. Panjangnya lebih dari 60 meter dan lebarnya 9 meter. Di bawah cahaya bulan di permukaannya tampak hitam pekat, seperti baja, dilapisi sisik-sisik yang memantulkan cahaya hitam. Di bagian haluan terdapat kepala buaya ganas yang besar. Mulutnya terbuka lebar, dipenuhi gigi-gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya. Kedua matanya bersinar dengan cahaya misterius yang menakutkan.
Perahu itu juga memiliki lunas khusus yang membentang sepanjang lambungnya, membuat strukturnya sangat kokoh. Di tengah angin malam, perahu Dharma itu tampak seperti seekor binatang raksasa yang sedang beristirahat di atas air. Aura yang dipancarkannya sangat mengancam. Ruang penyimpanan di dalam perahu kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Kabinnya juga telah diperluas. Ada ruang untuk beristirahat, ruang khusus untuk berkultivasi, bahkan sebuah laboratorium kecil untuk menanam tanaman obat. Yang paling mencolok adalah ruang kosong besar di dek bagian atas. Tempat itu jelas disisihkan untuk sesuatu yang istimewa. Sejauh ini, Shuken telah menghabiskan lebih dari 100 batu spiritual untuk meningkatkan perahu Dharmanya menggunakan material tingkat menengah. Hasilnya, perahu itu telah mencapai kelas 6. Adapun ruang kosong di dek tersebut, sebenarnya ia sengaja menyiapkannya untuk suatu benda, sebuah tengkorak paus. Jika tengkorak itu dipasang di atas dek, kekuatan perahu Dharma akan meningkat pesat. Sayangnya, benda itu sangat mahal. Tengkorak paus tersebut merupakan material tingkat tinggi dan harganya mencapai 200 batu spiritual. Harga yang benar-benar mencengangkan. Setelah menaiki perahunya, Shuken duduk bersila dan mulai berkultivasi. Cahaya matahari pagi muncul di cakrawala. Shuken membuka matanya, menyambut hari yang baru. Karena penyelidikan terhadap organisasi Merpati Malam telah berakhir, suasana di divisi kejahatan dan kekerasan menjauh lebih santai. Sesekali, divisi patroli akan meminta bantuan jika mereka menghadapi masalah yang tidak dapat ditangani sendiri. Hari itu, saat Shuken datang untuk absensi, unit 6 Biro Surgawi menerima permintaan bantuan seperti itu. Tim yang berangkat tidak banyak, hanya kapten dan 5 orang lainnya, termasuk Shuken. Saat mereka berjalan menuju lokasi, kapten menjelaskan situasinya. Masalah yang terjadi di Pelabuhan 96. Divisi pengiriman dan divisi bantuan pilot, dua divisi penting di pelabuhan, sedang berselisih. Divisi pengiriman bertanggung jawab mengatur keluar masuk kapal, sedangkan divisi bantuan pilot bertugas membantu kapal yang hendak memasuki pelabuhan. Hari ini, lebih dari 100 anggota bantuan pilot berkumpul di kantor divisi pengiriman untuk melakukan protes. Divisi pengiriman lalu meminta bantuan divisi patroli. Namun divisi patroli merasa situasinya terlalu besar, sehingga meminta dukungan dari divisi kejahatan kekerasan. Saat mendengar penjelasan itu, seorang polisi unit 6 mencibir. Masalahnya sederhana. Katanya, bulan ini divisi pengiriman seharusnya memberi insentif kepada para asisten pilot, tapi mereka hanya memberi 20% dari jumlah biasanya. Polisi lain menambahkan, para petugas pengirim memang punya gaji tetap, tapi mereka mendapatkan banyak keuntungan tambahan berkat bantuan asisten pilot. Karena itu biasanya mereka berbagi insentif. Shuken baru pertama kali mendengar sistem seperti ini. Namun baginya, hal itu cukup masuk akal. Seorang polisi lain lalu berkata dengan nada sinis, "Kalian tahu kenapa ini terjadi? Karena Pelabuhan 96 baru saja mendapat pengawas baru. Dia adalah murid konklab Zhao Zhongheng." Mata Shuken sedikit menyipit, tapi ia tidak berkata apa-apa. Katanya sebelum keuntungan dibagi 50 banding 50, lanjut polisi itu. Tapi Zhao Zhongheng mengubahnya menjadi 90 banding 10. Tidak heran para asisten pilot marah. Tak lama kemudian mereka tiba di lokasi. Di depan kantor divisi pengiriman, lebih dari 100 murid asisten pilot telah berkumpul. Di sisi lain berdiri para murid divisi pengiriman. Kedua kelompok saling berteriak dengan wajah marah. Suasana sangat tegang. Para murid divisi patroli berada di tengah, mencoba menengahi. Namun tidak ada pihak yang mau mundur. Ketika kelompok divisi kejahatan kekerasan tiba, para murid patroli tampak lega. Kapten mengunyah apel dengan santai. Ia bahkan tidak mencoba menengahi. Sebaliknya, ia menemukan tempat nyaman di pinggir dan duduk menonton. Bagaimanapun juga, divisi kejahatan kekerasan hanya akan turun tangan jika pertarungan mematikan benar-benar terjadi. Sampai saat itu, mereka tidak perlu melakukan apapun. Shuken duduk bersama yang lain dan mengamati kerumunan. Ia tidak melihat Zhao Zhongheng, namun ia melihat seseorang yang dikenalnya. Di depan kelompok asisten pilot berdiri seorang pemuda gemuk namanya Huang Yan. Pemuda yang dulu memberinya daun pemadatan roh di toko obat. Huang Yan berdiri tegak dengan dada membusung. Dengan suara keras ia berteriak, "Bajingan divisi pengiriman, kalian membuat kami para asisten pilot tidak bisa hidup. Tanpa insentif itu, kami tidak bisa berkultivasi atau membuat pil. Di kota seperti ini, tanpa kekuatan berarti mati. Kalau kami tetap akan mati, lebih baik kami bunuh kalian dulu." Di sisi lain,
Seorang kultivator parubaya berdiri memimpin murid-murid divisi pengiriman. Ia adalah pengikut Zhao Zhongheng. Dengan tatapan dingin ia berkata, "Kalian punya waktu 1 batang dupa. Siapa yang ingin hidup, pergilah sebelum waktunya habis." Ucapan itu langsung memicu kemarahan besar. Huang Yan melotot, "Pergi, persetan dengan kakekmu." Ia langsung menerjang maju dengan sundulan kepala. Dalam sekejap, pertempuran pun meledak. Dentuman teknik sihir terdengar di mana-mana. Ratusan orang bertarung. Darah mulai mengalir. Shuking tetap duduk. Kapten bahkan bersorak sambil memakan apelnya. "Pertarungan kaca seperti ini paling berbahaya," katanya santai. "Biarkan mereka bertarung sebentar. Nanti kita turun tangan." Tak lama kemudian, Shuking melihat sesuatu. Pemimpin divisi pengiriman diam-diam melempar belati beracun ke arah Huang Yan dari belakang. Belati itu melesat langsung ke lehernya. Huang Yan sama sekali tidak menyadarinya. Namun Shuking melihatnya, ia menjentikkan jarinya. Setetes air melesat dengan kecepatan luar biasa. Belati itu terpukul dan melenceng dari jalurnya. Huang Yan terkejut, lalu menatap Shuking dan mengangguk. Wajahnya langsung berubah ganas. Ia berbalik dan menerjang kultivator parubaya itu dengan sundulan keras. Pertempuran semakin kacau. Korban mulai berjatuhan. Kapten melirik Shuking dan tersenyum misterius. Shuking tidak menjelaskan apapun. Ia hanya membantu Huang Yan karena pemuda itu pernah memberinya daun pemadaran roh. Tiba-tiba, suara seperti guntur menggema di langit. Berhenti. Sosok seseorang muncul di udara, aura menakutkan meliputi seluruh area. Semua murid yang bertarung mendongak dengan terkejut. Kapten berdiri perlahan. "Saatnya bekerja," katanya pelan. Pada saat itu, sosok di langit berubah menjadi seorang pemuda berjubah tau berwarna ungu. Wajahnya biasa saja, tatapannya juga tidak terlalu tajam. Namun ketika ia melayang di udara sambil menatap dingin kedua pihak yang bertikai, ada tekanan luar biasa yang membuat seluruh kerumunan terdiam. Semua murid dari divisi pengiriman dan divisi bantuan pilot mendadak berhenti di tempat. Wajah mereka seketika berubah serius dan penuh hormat. Di antara kerumunan itu, seseorang segera mengenali sosok yang datang, lalu menangkupkan tangan memberi salam dengan penuh penghargaan. "Salam, pengawal kehormatan Li." Pada saat yang sama, Zhao Zhongheng terbang keluar dari dalam divisi pengiriman. Ekspresinya tampak terkejut. Begitu tiba di luar, ia segera menangkupkan tangan dan membungkuk hormat kepada sosok yang melayang di udara di atasnya. Shuking ikut terkejut melihat pemandangan tersebut. Ia dapat merasakan gelombang kekuatan luar biasa yang memancar dari pengawal kehormatan Li itu. Mengingat kenangannya tentang patriark prajurit Vajra Emas masih sangat jelas. Shuking segera menyadari bahwa kekuatan orang ini bahkan jauh melampaui patriark tersebut. Sementara itu, pengawal kehormatan Li menatap sekeliling dengan tatapan dingin sebelum berbicara dengan suara datar. "Aku datang atas perintah Tetua Zhao. Semua murid dari divisi pengiriman dan divisi bantuan pilot yang terlibat dalam perkelahian ini akan didenda pemotongan gaji selama 3 bulan. Namun, divisi bantuan pilot tetap akan menerima insentif seperti yang telah dinyajikan sebelumnya. Zhao Zhongheng, Tetua Zhao ingin bertemu denganmu. Ikut denganku sekarang." Meski wajahnya tampak tanpa emosi saat memandang Zhao Zhongheng, di dalam hatinya pengawal kehormatan Li merasa sangat kecewa. Ia tahu betul apa yang sebenarnya terjadi di sini. Zhao Zhongheng adalah cucu seorang tetua, namun juga seorang yang bodoh. Sebagai murid konklab dengan latar belakang yang luar biasa, ia justru menciptakan kekacauan besar hanya karena penugasan sepele di luar jam sibuk. Bagaimana mungkin seorang tetua sehebat itu memiliki cucu yang sebodoh ini? Tanpa berkata apa-apa lagi, pengawal kehormatan Li mengeluarkan tangannya. Dalam sekejap, Zhao Zhongheng tercengkram oleh kekuatan tak terlihat. Wajah Zhao Zhongheng langsung pucat pasi karena terkejut dan ketakutan. Detik berikutnya, keduanya melesat ke udara dan menghilang menuju puncak ke-7. Dengan kepergian mereka, konflik antar divisi pengiriman dan divisi bantuan pilot pun berakhir. Namun, medan dipenuhi noda darah dan beberapa mayat membuat suasana tetap tegang. Permusuhan masih terlihat jelas di mata para murid dari kedua belah pihak. Kapten melangkah maju sambil menggigit apel di tangannya. "Baiklah, pertunjukan sudah selesai. Kita pulang saja," katanya santai. Ngomong-ngomong, orang tadi adalah pengawal kehormatan Li Diling, di salah satu orang kepercayaan Tetua Zhao. Mengingat dia sendiri yang datang menjemput Zhao Zhongheng, sepertinya bocah itu akan mendapatkan pelajaran yang cukup keras. Setelah berkata demikian, kapten pun berbalik dan pergi.
Unit 6 mengikuti di belakangnya. Saat Shuking berjalan pergi, ia sempat menoleh ke belakang dan melihat para murid dari divisi bantuan pilot berkumpul di sekitar Huang Yan. Shuking segera mengalihkan pandangannya. Angin laut bertiup, mengangkat rambutnya ke belakang hingga memperlihatkan sepasang mata yang tajam dan tenang. Dari kilau matanya, jelas terlihat ia tahu kepada siapa harus berterima kasih dan kepada siapa harus menyimpan dendam. Saat matahari senja mulai tenggelam, giliran kerja Shuking pun berakhir. Sebelum kembali, ia menyempatkan diri mengamati duyung muda itu untuk beberapa waktu. Sayangnya, kesempatan yang ia tunggu tidak pernah muncul. Akhirnya ia kembali ke kapal dharmanya untuk berlatih kultivasi. Kehidupan di 7 mata darah memang jauh lebih hidup dibandingkan markas pemulung tempatnya dulu tinggal. Namun dalam hal kultivasi, Shuking tetap mempertahankan rutinitas yang sama. Baginya, kultivasi adalah fondasi dari segalanya. Selain itu, rencananya untuk berlayar ke laut lepas membutuhkan terobosan dalam basis kultivasinya. Dan saat ini, ia sudah sangat dekat dengan titik tersebut. Mencapai terobosan itu sebenarnya tidak terlalu sulit, pikirnya. Namun aku masih harus meningkatkan kapal dharmaku ke kelas 7. Sayangnya, aku belum mampu membeli bahan-bahan yang diperlukan. Shuking mengambil kandi alkohol di sampingnya lalu mensapnya perlahan. Ia sendiri tidak tahu sejak kapan mulai menyukai minuman itu. Tetapi sekarang ia merasa cukup menikmatinya. Sambil minum, ia sempat mempertimbangkan untuk pergi ke jalan Pranskling guna mencari uang tambahan. Namun setelah berpikir matang, ia mengurungkan niat tersebut. Selama ia belum menemukan cara untuk menyingkirkan pemilik penginapan itu sepenuhnya, ia tidak boleh bertindak gegabah. Mengganggu ular sebelum waktunya hanya akan membawa masalah. Shuking mengangkat kendi itu lagi untuk menyesapnya. Namun baru sadar bahwa isinya sudah habis. Saat itu malam telah tiba, dan ia tidak ingin keluar hanya untuk membeli alkohol. Ia pun meletakkan kendi itu ke samping, lalu menutup matanya dan mulai bermeditasi. Waktu berlalu, tak lama kemudian, bulan terbit di langit malam, memantulkan cahayanya ke permukaan laut. Teluk itu tampak seperti cermin besar, tenang, misterius, sekaligus indah. Di tengah suasana malam yang sunyi itu, Shuking membuka matanya dari meditasi. Tak lama kemudian, ia mendengar langkah kaki di tepi pantai. Kemudian sebuah suara yang sangat dikenalnya terdengar dari luar. Saudara Shuking, ini aku, Huang Yan dari divisi bantuan pilot. Mendengar itu, Shuking segera keluar ke dek utama kapalnya. Di tepi pantai, di bawah cahaya bulan, berdiri seorang pemuda gemuk dengan jubah tawis abu-abu yang tampak kusut dan memegang di bagian perutnya. Begitu melihat Shuking muncul, Huang Yan menyeringai lebar. Setelah kejadian siang tadi, sesuatu yang menyenangkan terjadi padanya sehingga ia pergi minum-minum. Dalam keadaan sedikit mabuk, ia mulai mengingat kembali peristiwa hari itu, lalu mencari tahu nama Shuking dari nomor kamarnya. Karena itulah ia datang malam ini untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Saudara Shuking, aku datang untuk mengucapkan terima kasih atas bantuanmu hari ini. Shuking mengangguk tenang. Tidak perlu berterima kasih. Beberapa waktu lalu, Anda telah memberiku daun pemadatan roh di toko obat. Huang Yan tertegun sejenak sebelum akhirnya mengingat kejadian itu. Ia menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. Jadi kau membantuku hanya karena aku memberimu beberapa daun pemadatan roh. Shuking menjawab dengan nada serius. Bukan beberapa, kau memberiku tepat 7 tangkai. Huang Yan berkedip beberapa kali sebelum akhirnya tertawa keras. Ia awalnya hanya berniat datang untuk mengucapkan terima kasih dan mungkin memberikan hadiah kecil. Namun kini ia merasa Shuking ternyata jauh lebih menarik dari yang ia kira. Ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan 2 butir telur seukuran telapak tangan. Warnanya pucat dan di bawah cahaya bulan tampak berkilauan. Saudaraku, kau orang yang menarik. Izinkan aku menraktirmu sebutir telur. Ia melemparkan telur itu ke arah Shuking. Yang mengejutkan, telur tersebut menembus perisai pertahanan kapal Dharma. Shuking terkejut. Ia segera menggerakkan tangannya memegang beberapa tetes air yang muncul di udara dan melilit telur itu, menghentikannya di tengah penerbangan. Saat memeriksa yang lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang aneh. Meski telah melewati perisai pertahanan, telur itu tetap utuh tanpa retakan sedikit pun. Ia menoleh ke arah Huang Yan. Apa ini? Huang Yan menyeringai. Benda kecil saja. Ia menjilat jari telunjuknya, lalu menekan ujung jari itu ke permukaan telur hingga membuat lubang kecil. Seketika aroma harum yang luar biasa menyebar di udara. Bahkan dari dalam penghalang kapalnya, Shuking masih bisa mencium aroma itu.
Huang Yan memasukkan jarinya ke dalam telur, lalu menyesap cairannya dengan wajah penuh kenikmatan. Sementara itu, aroma tersebut membuat basis kultivasi Shuking langsung bergejolak. Insting dalam tubuhnya seakan memberitahu bahwa telur itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ia mencoba menusuk telur itu dengan jarinya, namun tidak berhasil. Ia mencoba lagi dengan kekuatan lebih besar, tetap tidak berhasil. Kebingungan terlihat di matanya. Huang Yan bersendawa kecil lalu berkata, "Kau harus menggunakan ludah. Benda ini aneh. Tanpa ludah, hampir mustahil untuk membukanya." Shuking terdiam sejenak. Akhirnya ia menjilat jarinya, lalu menekan telur itu. Lubang kecil langsung terbuka. Aroma harum yang sama kembali menyebar, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Basis kultivasi Shuking bergejolak hebat, dan daging serta darahnya seakan merindukan energi kehidupan tingkat tertinggi yang terkandung di dalamnya. Ia mendekatkan telur itu ke bibirnya, lalu menyesapnya. Mata yang langsung membelalak. Ia pun minum lebih banyak. Huang Yan berdiri di sana, menunggu dengan penuh harap. Namun setelah waktu yang cukup lama berlalu, Shuking tetap tidak mengatakan apa-apa. "Bagaimana? Enak kan?" tanya Huang Yan tak sabar. Shuking mengangguk. "Ya, lumayan." Keringat tipis mulai muncul di dahinya, sementara rasa hangat mengalir di seluruh tubuhnya. Huang Yan tersenyum puas. "Tentu saja, aku harus bersusah payah mendapatkan telur-telur ini. Kakak perempuanku sangat menyukainya, tapi malam ini aku membiarkanmu mencicipinya." Malam semakin larut. Huang Yan duduk di pantai, sementara Shuking tetap duduk di kapalnya sambil menyeruput telur itu perlahan. Keduanya diam, seakan tidak ingin mengganggu satu sama lain. Bagi Huang Yan, suasana itu terasa sangat menyenangkan. Efek alkohol yang ia minum sebelumnya masih terasa, membuat matanya sedikit kabur. Ia memandang Shuking yang duduk di bawah cahaya bulan. "Shuking, kau cukup tampan. Tapi kalau jatuh cinta, itu justru merepotkan. Gadis-gadis akan merasa tidak aman. Kalau seperti aku ini, justru membuat mereka tenang." Shuking tidak menanggapi. Huang yang berbaring di pantai sambil menatap bulan. "Apakah kau punya seorang yang spesial, Shuking?" Shuking menggeleng. "Lihat, benar kan? Dengan wajah tampan seperti itu, tidak mudah merayu gadis." Ia tertawa kecil sebelum melanjutkan. "Ngomong-ngomong, hari ini benar-benar hari yang menyenangkan bagiku. Bukan karena hadiah dari divisi bantuan pilot setelah perkelahian itu, bukan. Tapi karena aku tahu kakakku benar-benar peduli padaku. Selama bertahun-tahun aku selalu mengirim hadiah kepadanya. Tepat hari ini, untuk pertama kalinya dia memintaku membelikan sesuatu untuknya. Dia bahkan menyuruhku melakukannya secepat mungkin. Ini luar biasa, dia benar-benar menyukaiku." Shuking merasa ada sesuatu yang agak aneh dari cerita itu. Namun melihat Huang Yan yang sudah sedikit mabuk, ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya teringat pada kata-kata penjaga toko obat, bahwa Huang Yan telah mengejar seorang gadis selama 7 atau 8 tahun. Setelah berpikir sejenak, Shuking akhirnya berkata dengan tulus, "Selamat." Wajah Huang Yan langsung berseri-seri. "Aku tahu kau sungguh-sungguh, Shuking, tidak seperti orang lain. Aku ini orang yang selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Kau membantuku hari ini, jadi aku tidak akan membiarkan membantuanmu sia-sia." Ia mengeluarkan sebuah kantung kulit kecil dan melemparkannya kepada Shuking. Ada beberapa bahan untuk kapal Dharma di dalamnya. Anggap saja ini hadiah untuk merayakan persahabatan kita. Ia kemudian berdiri. "Baiklah, aku pergi dulu. Kita bertemu lagi nanti." Dengan langkah sedikit terhuyung, ia berjalan pergi sambil mengeluarkan medali identitasnya dan mulai mengirim pesan. Shuking hanya memperhatikannya sampai sosok itu menghilang di kejauhan. Setelah itu, ia kembali masuk ke kabin. Angin laut malam bertiup melewati tubuh Shuking, membawa aura samar tubuhnya menuju kota utama. Angin itu melintasi jalan-jalan dan bangunan yang ramai, menyaksikan kehidupan yang terus bergerak. Akhirnya angin itu melemah di bagian selatan kota, di tempat puncak ke-6 menjulang tinggi. Di sana, angin berhenti pada seorang lelaki tua yang sedang perlahan menaiki tangga menuju puncak gunung. Jika angin memiliki jiwa dan dapat kembali melapor kepada Shuking, ia pasti akan langsung mengenali pria itu. Dia tidak lain adalah patriark prajurit Vajra Emas. Di bawah cahaya bulan, wajah lelaki tua itu tampak jauh lebih keriput daripada sebelumnya. Setiap garis kerutan terlihat dalam dan syarat kesedihan, membuat seluruh penampilannya dipenuhi kepahitan. Setelah berjalan dengan susah payah hingga pertengahan puncak gunung, ia berhenti di depan sebuah gua rumah besar. Pintu masuknya berupa lengkungan batu yang dikelilingi rumput hijau subur.
Di atasnya terukir nama gua dengan kaligrafi megah. Seindah naga menari dan poenik terbang. Gua Rumah Idle. Dari namanya saja sudah jelas bahwa penghuni tempat ini ada seorang yang tenang, elegan dan gemar menjalani hidup santai. Di depan pintu gua itu, Patriark Prajurit Vajra Emas menarik nafas panjang, lalu menangkupkan tangan dan membungkuk hormat. Saudara Tawes Idle Cold, apakah Anda memiliki waktu untuk menemui seorang sahabat lama? Patriark Prajurit Vajra Emas tampak murung di bawah sinar bulan, dan kemurungan itu memperkuat kekhawatiran terlihat di wajahnya. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan kekayaan telah hilang. Alasan sebenarnya dia batuk darah adalah amarah karena melihat markas sektenya hancur. Batu-batu roh yang tadinya tersedia untuk diambil, sebagian besar diletakkan di sana sebagai hiasan. Dan yang membuatnya khawatir sekarang adalah musuhnya berada di 7 mata darah, semakin kuat dari hari ke hari. Saat kecemasan meningkat ke dalam dirinya, dia memandang ke gua dimension itu dan memperhatikan betapa sunyinya tempat itu. Tampaknya tidak ada tanggapan atas sapaannya. Waktu berlalu cukup lama hingga setengah batang dupa terbakar. Kemudian ia mendengar desahan dari dalam. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Roh Bebas. Nama Tawes sebenarnya dari Patriark Prajurit Vajra Emas adalah Guru Roh Bebas. Namun sudah bertahun-tahun sejak orang-orang di daerah itu mulai memanggilnya sebagai Patriark. Karena itu, hanya sedikit orang yang memanggilnya dengan nama Tawesnya. Ketika Patriark Prajurit Vajra Emas mendengar nama itu, secercah kenangan muncul di matanya, dan dia menghela nafas ringan. Sudah lama tidak bertemu, katanya. Pintu batu gua yang tertutup rapat berderak terbuka, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Dari mana muncul seorang yang tampak tidak biasa. Ia adalah seorang lelaki tua yang berjalan dengan langkah sangat kaku. Ia menggunakan jubah tawis berwarna biru tua, memiliki rambut abu-abu panjang, dan ekspresi wajahnya sangat muram. Saat ia berjalan menghampiri Patriark Prajurit Vajra Emas dan berdiri di depannya, angin menerpa ujung jubahnya dan jubah itu bergoyang ke samping, memperlihatkan bahwa ia tidak memiliki kaki yang terbuat dari daging dan darah. Sebaliknya, kakinya adalah konstruksi mekanis. Kaki-kaki itu berkilauan dengan cahaya biru dan terasa sangat dingin karena cahaya bulan. Pria tua berjubah biru itu mendongak ke arah awan di langit dan berkata, "Memang sudah lama sekali, dan karena itu aku jadi bertanya-tanya apa yang membawamu kemari hari ini." Meskipun mereka berdiri di posisi yang setara, sebenarnya sepertinya prajurit-prajurit Vajra Emas berdiri di bawah sebagai pihak yang lebih rendah. Setelah beberapa saat hening, Patriark Prajurit Vajra Emas menjelaskan situasi tersebut. Baru-baru ini terjadi malapetaka besar yang menimpa sekteku. Sebelum pergi, mencuri kecil itu mencuri semua sumber dayaku. Dia meracuni semua orang, membakar sejumlah tempat, dan pada dasarnya menghanguskan markas besar hingga rata dengan tanah. Jika dia hanya anak nakal biasa, aku tidak akan terlalu peduli. Tapi setelah menghabiskan banyak uang untuk melakukan pengecekan latar belakang, aku mengetahui bahwa dia bergabung dengan 7 mata darah. Tidak hanya itu, dia juga berprestasi di sini. Sekarang aku terus-menerus khawatir. Aku tidak bisa berhenti memikirkan catatan yang kubaca di arsip kuno beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya aku sudah mempelajari banyak kisah kuno, dan ternyata orang-orang seperti dia biasanya memiliki takdir yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Aku benar-benar bodoh mengejarnya, hanya dengan 2 tetua agung yang ingin dukungku. Seharusnya aku membawa seluruh sekte bersamaku. Seharusnya aku mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghancurkannya. Atau seharusnya aku mengubah senjata perang menjadi hadiah giok dan sutra, lalu meminta maaf saja. Sayangnya, aku melewatkan kesempatan itu. Lagi pula berdasarkan analisisku, aku benar-benar yakin bahwa setelah dia dewasa, dia akan mustahil untuk dihentikan. Dan kemudian, aku akan terbunuh tanpa keraguan sedikit pun. Aku yakin sepenuh hati bahwa begitu dia mencapai puncak kejayaannya, dia akan menghujani api dan darah ke-7 mata darahmu dan menghancurkannya sepenuhnya. Catatan kuno semuanya mengatakan bahwa hal-hal akan terjadi seperti itu. Dan kemudian hanya dengan satu kata darinya, sakti prajurit Vajra Emasku akan hancur menjadi debu. Setelah selesai menjelaskan, Patriark Prajurit Vajra Emas menundukkan kepalanya dengan getir. Pria tua berjubah biru itu berdiri di sana dengan ekspresi aneh di wajahnya sambil mendengarkan Patriark Vajra Emas. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. "Master jiwa bebas, setelah sekian tahun kamu benar-benar mulai banyak bicara. Kamu pikir orang biasa seperti itu memiliki takdir yang sangat kuat?
Bahkan dia akan menghujani api dan darah pada 7 mata darah dan memusnahkan sekte itu. Dengan satu kata, dia akan menghancurkan sekte prajurit Fajra emasmu. Sepertinya kamu hanya membayangkan hal-hal itu. Sang kepala klan menghela nafas. Kau tidak mengerti. Aku percaya pada instingku. Melihat sang kepala klan seperti itu, lelaki tua berbaju biru itu kembali menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, mereka berdua tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Selain beberapa interaksi beberapa tahun yang lalu, mereka tidak terlalu dekat. Anak itu ditugaskan di puncak mana? Sang patriark menjawab pelan. Puncak ketujuh. Menurut penelusuran latar belakang yang kubayar, namanya Shuking, dan dia berada di divisi kejahatan kekerasan. Tidak masalah dia berada di divisi mana, dia tetaplah seorang murid OP. Meskipun begitu, meskipun kita memperlakukan mereka seperti serangga berbisa dalam toples, dan bahkan membiarkan mereka bertarung dan saling membunuh, faktanya tetap ada aturan sekte tertentu yang tidak boleh dilanggar. Melihat sang kepala klan tampak lebih sedih dari sebelumnya, laki tua berbaju biru itu menghela nafas lagi. Terserah. Begini, aku bisa menyuruh orang memukulinya, lalu maksanya membalikan barang-barang yang dicurinya. Jika dia tidak memilikinya, maka aku akan mengambil semua miliknya. Dengan itu, dia mengeluarkan medali identitasnya dan mengirim pesan. Kemudian dia menuju ke patriark prajurit Fajra Emas. Baiklah, sudah selesai. Adapun kamu, luangkan waktu untuk meningkatkan kultivasimu. Bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih berada di tahap awal pembentukan fondasi. Kamu belum membuat kemajuan sama sekali. Berhentilah menghabiskan seluruh waktumu membaca catatan kuno yang tidak jelas itu. Berhentilah duduk-duduk dan mengoceh sepanjang waktu. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mengembangkan iblis batin. Sang patriark tampaknya masih ingin berkata lebih banyak, tetapi ia memilih diam. Segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapannya, tapi ia menyadari bahwa berdebat tidak ada gunanya. Sambil menghela nafas dalam hati, ia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Malam berlalu tanpa insiden bagi Shuking. Saat fajar, ia membuka matanya dari meditasi dan melihat karung yang tergeletak di sampingnya. Tadi malam, Huang Yan memberikannya sebagai hadiah. Dan di dalamnya terdapat 3 bagian binatang mutan. Ada 2 tengkorak berbentuk berlian dan 1 bulu. Semuanya berkilauan dengan cahaya merah, menunjukkan bahwa mereka berasal dari makhluk yang sama. Aura mereka luar biasa, tetapi sayangnya aura tersebut tidak akan meningkatkan ketahanan perahunya. Sebaliknya, aura tersebut berkaitan dengan teknik sihir dan kecepatan. Aku penasaran berapa banyak batu spiritual yang bisa kudapatkan jika aku menjualnya. Selain itu, aku sudah mengumpulkan sekitar 1000 bolus putih. Setelah mengatur barang-barangnya, Shuking meninggalkan perahu Dharma dan menuju ke gerobak penjual tempat dia biasa membeli sarapan. Penjual itu adalah seorang pria parubaya bertubuh kekar tanpa basis kultivasi. Seperti kebanyakan warga biasa di ibu kota, dia adalah orang yang jujur dan terus terang. Dan ketika dia melihat Shuking mendekat, dia menyeringai. Dia menyukai pemuda tampan dari divisi kejahatan kekerasan ini dan merasa bahwa dia tidak memiliki aura jahat seperti kebanyakan murid 7 mata darah. Shuking bahkan tidak perlu memesan. Begitu dia mendekat, penjual langsung menyajikan bakpao isi telur kukus dan sepiring acar sayur. Shuking mengucapkan terima kasih dan duduk di samping, mengambil sumpit dan mulai makan. Setelah selesai makan, ia meletakkan beberapa koin spiritual di atas meja, lalu pergi ke divisi kejahatan kekerasan. Absensi pagi adalah hal yang sederhana. Dia hanya perlu menggesekkan kartu identitasnya di prasasti batu kapur di Bira Surgawi, lalu menunggu formalitas selesai. Shuking sudah terbiasa dengan proses tersebut. Setelah absensi, dia memeriksa daftar tugas, lalu kembali ke jalan. Saat dia pergi, murid-murid lain di divisi kejahatan kekerasan memberikan salam sopan. Setelah apa yang terjadi dengan operasi Merpati Malam, dia memiliki reputasi yang baik di divisi tersebut. Di jalan, Shuking membeli beberapa buah pir untuk dimakan sambil menuju ke toko obat. Rencananya adalah menjual bolus putihnya dan juga melihat berapa banyak uang yang bisa ia dapatkan dari bahan-bahan yang diberikan Huang Yan malam sebelumnya. Setelah itu, ia berharap akan memiliki cukup uang untuk membeli tengkorak paus itu. Tak lama kemudian, ia melihat toko yang biasa ia kunjungi untuk membeli dan menjual pil obat dan tanaman. Toko itu ramai seperti biasanya. Shuking adalah pelanggan tetap di tempat ini. Jadi begitu dia masuk, pemilik toko yang sibuk itu langsung perhatikannya dan tersenyum. Sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu di sini untuk membeli tanaman atau menjual pil? Shuking pun menjawab sambil tersenyum ramah. Jual pil. Pemilik toko melirik pil yang diberikan Shuking kepadanya, lalu mulai menghitung 20 batu spiritual. Kau bahkan tidak akan memeriksanya.
Tanya Shuking. Penjaga toko itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak perlu memeriksa pilmu. Shuking mengangguk. Dia sangat yakin bahwa semua pil yang telah dia racik memiliki kualitas terbaik. Setelah mendapatkan batu spiritual, dia menyatukan kedua tangannya dan pergi. Setelah pria itu pergi, pemilik toko mengeluarkan selembar kertas giok dan mengirim pesan kepada bosnya. Kemudian berteriak kepada salah satu pegawai toko untuk datang, memasukkan pil obat ke dalam kotak, dan membawanya ke puncak kedua. Pengawal itu tahu betapa pentingnya pil-pil itu bagi bosnya. Jadi dia mengemasnya dengan cepat lalu berlari keluar toko dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, kotak itu diantarkan ke seorang wanita muda di gua rumahnya di puncak kedua. Ia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun dan menggunakan jubah tawis berwarna oranye pucat. Duduk dengan kotak itu, ia meriksa pil-pil tersebut. Di bawah sinar matahari, kulitnya seputih salju, matanya berkilauan, dan rambut hitam panjangnya disanggul rapi seperti sanggul seorang putri. Sanggul itu diikat dengan jepit rambut mutiara, tapi beberapa helai rambut terurai dan melayang di sekitar wajahnya. Wanita muda ini adalah pemilik toko obat dan orang yang sama yang ditemui Shuking beberapa hari lalu saat meninggalkan toko. Sambil memeriksa pil-pil itu, wanita muda itu mengeluarkan seruan kaget yang samar dan matanya membelalak. Aku tak percaya mereka memiliki tingkat kemurnian setinggi itu. Meskipun dia bisa mencapai kesultanan yang sama, dia tidak bisa melakukannya setiap saat. Tiba-tiba rasa kompetitifnya muncul kembali. Jika seorang murid puncak ketujuh bisa melakukan ini, maka aku pun bisa. Lagi pula, aku adalah seorang kultivator yang ahli dalam aliran alkimia. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan beberapa tanaman obat terbang ke arahnya. Dengan ekspresi sangat serius, dia memulai sesi meracik pil. Hari-hari berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Namun Shuking masih merasa curiga dan berhati-hati. Kemanapun dia pergi, dia juga beberapa kali melewati area perdagangan puncak ke-6 untuk melihat apa yang akan terjadi. Ia tidak pernah lagi merasa diawasi. Namun ia tidak lengah. Beberapa hari kemudian, setelah berulang kali memastikan bahwa tempat itu aman, ia memilih sebuah toko yang tidak pernah terlibat dalam perilaku aneh tersebut dan menuju ke sana. Ia benar-benar ingin meningkatkan dharma bootnya, dan hampir semua tempat untuk membeli suku cadangnya dibutuhkan dikelola oleh puncak ke-6. Mereka pada dasarnya memiliki monopoli dalam bisnis itu di distrik pelabuhan. Sekalipun ada sesuatu yang aneh terjadi, Shuking siap untuk mencobanya. Dengan tetap waspada, dia bergegas menyusuri jalan menuju toko. Namun saat itulah dia mendengar suara yang familiar. Shuking. Dia menoleh ke belakang dan mendapati Huang Yan berada tidak jauh dari belakangnya. Huang Yan melambaikan tangan dengan antusias sambil bergegas mengejar tubuhnya yang gemuk bergoyang-goyang saat berlari. Shuking, tebak apa? Kakakku membalas pesanku lagi hari ini. Ayolah, aku sedang dalam suasana hati yang sangat baik sehingga aku harus menakrimur telur. Dengan itu, dia mengulurkan tangan untuk meraih Shuking. Shuking hendak mundur untuk menghindarinya, tetapi kemudian ia teringat telur-telur fantastis itu, serta bahan-bahan yang diberikan Huang Yan kepadanya. Dan ia ragu-ragu, aku perlu menjual beberapa barang, ucap Shuking. Mau jual barang, uangmu pas-pasan, aku bisa kasih, jawab Huang Yan. Shuking menggelengkan kepalanya. Baiklah, kata Huang Yan, tampak sama gembiranya seperti sebelumnya. Tapi setidaknya izinkan aku ikut. Setelah itu, kita berdua akan makan telur sepuasnya. Setuju? Oke, setuju. Huang Yan jelas bertekad untuk berbagi suasana hatinya yang baik. Melihat sekeliling, dia menuju ke salah satu toko di dekatnya. Itu toko yang bagus. Aku sudah beberapa kali ke sana. Itu adalah toko yang sama yang ingin dikunjungi Shuking, dan toko itu ramai di dalamnya. Bahkan Shuking mengenali salah satu pelanggan. Ternyata itu adalah Jiang San yang sedang membeli beberapa barang. Ketika Shuking masuk bersama Huang Yan, Jiang San memperhatikan, tersenyum dan menyapa. Ayo kita pergi, kata Huang Yan. Cepat jual barang-barangmu. Ingat, telur adalah yang terpenting saat ini. Shuking menemukan pemilik toko dan berjalan menghampirinya tanpa ragu-ragu. Itu adalah toko besar berlantai 2. Ada beberapa macam material binatang mutan yang dijual, dan semuanya sangat mahal. Saat Shuking mendekati konter, pemilik toko mendongak. Dia setengah baya, berkumis dan tatapan licik. Melihat Shuking mendekat, dia tersenyum. Halo, saudara-saudari murid, apa yang ingin Anda beli? Shuking menjawab tenang. Aku ingin menjual beberapa barang, ucapnya lalu mengeluarkan barang-barang dari karungnya. Dia tidak hanya mengeluarkan barang-barang yang diberikan Huang Yan sebagai hadiah, tetapi juga beberapa barang yang diambilnya dari penjahat yang baru saja dibunuhnya. Penjaga toko itu memandang Shuking, lalu ke barang-barang tersebut. Sambil bergumam sedikit, dia melihat sesuatu di belakang meja kasir, lalu menatap Shuking. Wajahnya memerah dan matanya menajam. Dia berkata,
Ada yang aneh dengan barang-barang ini. Anak muda, beberapa hari yang lalu, Sekte Prajurit-Prajurit Emas menghubungi puncak ke-6 kita dan melaporkan perampokan besar yang dilakukan terhadap sekte mereka. Mereka kehilangan banyak sumber daya, dan barang-barang di sini tercantum dalam laporan kejadian sebagai pemilik Sekte Prajurit-Prajurit Emas. Anak muda, apakah kau benar-benar mencoba menjual barang curian kepadaku? Apa maksud semua ini? Jangan bilang kau ada hubungannya dengan perampokan Sekte Prajurit-Prajurit Emas. Mungkinkah seorang murid dari puncak ke-7 yang hebat benar-benar merampok Sekte Prajurit-Prajurit Emas? Jelas sekali bahwa pemilik toko itu sengaja berbicara semakin keras, sampai setiap murid di seluruh toko dapat mendengar apa yang dia katakan. Saat dia selesai berbicara, toko itu benar menjadi sunyi, dan semua orang menatap Shuking dan pemilik toko. Shuking sebenarnya tidak terlalu peduli, meskipun ia mendesah dalam hati. Terlepas dari semua kehati-hatiannya, ia tidak dapat menghindari situasi ini. Jelas, semua ini terkait dengan Patriark Prajurit-Prajurit Emas, dan itu menyebabkan niat membunuh di hatinya semakin kuat. Dan sekarang ia tahu bahwa seorang yang penting dari puncak ke-6 sebenarnya bekerja sama dengan Patriark tersebut. Dia melirik leher pemilik toko, serta semua barang di rak, lalu memandang ke laut lepas. Matanya mulai terasa dingin saat dia mencoba memutuskan apakah akan pergi saja atau terlibat dalam perdebatan. Saat ia mempertimbangkan sesuatu, mata Huang Yan membelalak dan ia membanting tangannya ke meja dengan bunyi keras. Barang curian. Apakah ini barang curian? Huang Yan mengambil salah satu tengkorak binatang mutan yang diberikannya kepada Shuking sebagai hadiah. Pada saat yang sama, matanya menyala dengan amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dia baru saja dihina dengan cara yang paling keterlaluan. Benda sialan ini milikku. Mengerti, bajingan? Berani-beraninya kau mengatakan bahwa salah satu barangku adalah barang curian. Dengan perasaan marah yang meluap, Huang Yan melemparkan tulang itu ke wajah pemilik toko.